Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya senang bisa kembali ke seri khotbah eksposisi ini berdasarkan kitab Keluaran. Sebelum kita mulai lagi, mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena ada teknologi yang kami bisa pakai untuk upload khotbah ini supaya orang lain bisa dengar. Saya berdoa supaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, anak saya dulu melayani sebagai marinir. Jadi dia adalah angkatan marinir di Amerika Serikat. Nah, saya bilang dulu, karena ada masalah dengan kakinya, sampai dia harus keluar dari marinir oleh karena masalah itu dengan kaki. Tapi prosesnya untuk menjadi seorang marinir susah sekali. Ada sargen yang biasanya yang mencari pemuda yang ingin gabung dengan angkatan marinir. Mereka diberikan ujian fisik, ujian mental, dan setelah itu mereka masuk latihan. Tetapi belum boleh dipanggil seorang marinir selama 13 minggu pada waktu latihan itu. Mereka menjadi sebuah platon, bukan lagi seorang individu. Setelah latihan itu, mereka diberikan tugas, mereka dipanggil marinir dan diberikan tugas atau tanggung jawab. Dan mereka tidak lagi mandiri. Kalau ada pesan, kalau order dari atau perintah dari seorang yang lebih tinggi, mereka harus buat itu. Tidak ada pilihan. Ada peraturan, ada urutan, dan orang lain yang menyuruh. Dibandingkan dengan hal ini, ada hal yang sama dan hal yang berbeda antara angkatan marinir dan anggota jemaat, yaitu menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Kita dipanggil oleh Tuhan. Allah berinisiatif. Kita tidak mencari Tuhan kecuali Tuhan sebelumnya sudah menarik kita kepada Dia. Kenapa? Supaya kita menjadi seorang anak Tuhan, anggota dalam tubuh jemaat Yesus Kristus. Kita menyebut proses ini keselamatan. Kita diselamat oleh Tuhan untuk menjadi seorang anggota dalam tubuhnya. Setelah dipanggil untuk menjadi anggota umat Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Roh Kudus masuk dalam kita, dalam hati kita, dan mulai membersihkan hal-hal yang kotor di situ. Ada momen pembersihan pada waktu kita diselamatkan. Kita dibenarkan, dianggap suci di depan Tuhan oleh karena darah Yesus Kristus. Tetapi juga ada proses penyucian atau pengudusan. Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk menyucikan, menguduskan kita. Setelah itu, kita diberikan tanggung jawab atau tugas dalam kerajaan Allah. Hukum Yesus, karakter sesuai identitas baru, karunia, supaya kita boleh melayani dengan baik dalam tubuh Yesus, yaitu jemaatnya dan seterusnya. Allah memanggil kita, Allah mempersiapkan kita, dan Allah memerintah kita. Proses ini bukan saja ditemukan dalam perjanjian baru, tapi juga dalam perjanjian lama. Kita melihat proses ini dalam Keluaran pasal 19. Saya akan membaca kitab Keluaran pasal 19
Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang 25. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, "Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyahlah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai,
ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah musuh ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau berserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Bapak Ibu, pasal ini sangat penting dalam sejarah keselamatan, dalam sejarah bangsa Israel itu, dan untuk kita sampai masa kini. Dalam ayat yang pertama, kita melihat bahwa bangsa Israel menghadapi Allah di Gunung Sinai 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir. Seharusnya, seharusnya semua karya Allah dan mujizat Allah masih segar dalam pikiran mereka. Pasti mereka ingat bagaimana laut terbelah dua, bagaimana Allah memberikan air, bagaimana Allah memberikan roti kepada mereka, bagaimana tulah-tulah jatuh dari surga ke atas Mesir. Pasti mereka ingat semuanya. Bangsa Israel akan tinggal di situ, di tempat itu, selama hampir 1 tahun sebelum disuruh berangkat. Kita lihat itu dalam Bilangan pasal 10. Dalam ayat 2, kita melihat bahwa mereka berkemah dekat Gunung Sinai, yang mana Musa bertemu dengan Tuhan di Keluaran pasal 3. Yang penting di sini adalah urutan yang jelas. Maksud saya begini, bukan urutan geografis, tetapi urutan kronologis. Dalam ayat yang keempat, Allah mengingatkan Musa, juga umat Israel, tentang keselamatan yang dia berikan bagi mereka, yang sudah diberikan bagi mereka. Maksud saya, mereka sudah diselamatkan. Katanya, apa yang kau lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku, Tuhan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Inilah karya Allah, inisiatif Allah, kasih karunia dari Allah. Dia menyelamatkan bangsa Israel itu dari Mesir. Yesaya 40 pasal 40 ayat 31 mengacu kepada kalimat ini. Katanya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Musuh bernyanyi dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Di depan Tuhan, dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Itu Allah. Keselamatan berarti kita dikembalikan kepada Allah. Seperti Allah membawa Israel kepadanya dalam hubungan, dalam perjanjian, sesuai
dengan apa yang dijanjikan kepada Abraham. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 32, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yesus mengaku kuasa dan otoritas yang sama seperti Allah, menarik semua orang kepadanya seperti Allah melakukan di Gunung Sinai. Jadi, keselamatan adalah tahap yang pertama. Itu poin yang penting di sini. Kemudian, penyucian dan hukum yang akan diberikan kepada Musa. Jika mereka dalam ayat yang kelima sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, mereka akan membuktikan bahwa mereka betul adalah harta kesayangan Allah. Jika mereka mengikut hukum Taurat, mereka membuktikan apakah mereka betul-betul umat Allah yang setia kepada perjanjian Allah atau tidak. Kita membaca hal yang sama bagi kita sebagai pengikut Yesus dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Paulus mengatakan, sebab kita dilakukan satu dalam Yesus. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita hidup sesuai dengan keselamatan. Jadi kita hidup kudus sesuai dengan keselamatan. Urutan kronologis yang sama. Diselamatkan, hidup sesuai dengan keselamatan dan panggilan itu. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, kita membaca bahwa sebuah identitas baru diberikan kepada Israel oleh karena keselamatan mereka. Mereka akan menjadi bagi Allah kerajaan iman dan bangsa imam dan bangsa yang kudus. Yaitu mereka dipisahkan dari dunia ini bagi Tuhan. Mereka dimiliki oleh Tuhan. Dan mereka harus bertumbuh dalam identitas ini sebagai umat Allah. Akhirnya itu digenapi oleh Yesus Kristus dan jemaatnya. Mereka menjadi imam. Maksudnya mereka akan mewakili Allah kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan pegang firman Allah bagi yang lain. Jika mereka setia, mereka akan melayani sebagai imam yang setia, dan bangsa-bangsa lain akan diberkati, akan bertobat. Jika tidak, orde keimaman itu akan dinajiskan. Nah, kita lihat itu dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi Yesus menggenapi semuanya. Yesus sempurna, tidak ada masalah, tidak ada dosa, tidak ada hal yang salah dalam Yesus. Dia sempurna, dan sebagai Israel baru, dia hidup sebagai imam yang sempurna, supaya kita dan bangsa-bangsa lain bisa diberkati dengan keselamatan dari Tuhan. Dalam tugas ini sebagai imam dan bangsa kudus, orang Israel bisa menggenapi perjanjian Allah kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, masa kini, Bapak Ibu, kita dianggap umat Allah yang terpilih. Harga disayangannya di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk dipisahkan dari dunia dan dosa, dan hidup sesuai dengan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dengarlah 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya,
yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Implikasinya diselamat untuk menjadi saksi-saksi bagi bangsa-bangsa lain. Jadi mari kita ingat kronologis yang tepat. Kita diselamatkan dulu, tetapi kemudian ada masa mempersiapkan. Nah, Allah mempersiapkan kita. Mari kita melihat ayat 7-15 dalam Keluaran pasal 19. Bangsa Israel harus menguduskan diri, yaitu membersihkan dan mempersiapkan hati mereka. Mengapa? Karena Allah akan turun dalam kekuatannya dan kemuliaannya. Hal ini adalah sesuatu yang kudus. Jika Musa harus menanggalkan kasutnya di depan Allah dalam pasal yang ketiga, maka pasti bangsa Israel harus mempersiapkan diri. Kedatangan Allah dalam awan yang tebal diberikan tujuan ini, supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Allah akan turun dan berbicara dari awan tebal itu, dan juga ada sangkakala yang akan berbunyi, supaya bangsa Israel akan memahami bahwa Allah betul memilih Musa sebagai nabinya, dan dia akan berfirman kepada Musa dan lewat Musa kepada bangsa Israel. Hal ini membenarkan hukum Taurat sebagai firman Allah yang diilham dan bisa dipercayai selama-lamanya. Saat itu sangat serius. Mereka tidak boleh dengan sembarangan mendekati Allah atau mendekati gunung Sinai yang kudus. Siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendekati gunung itu. Sama seperti itu, kita dipersiapkan oleh Allah untuk mendekati Dia. Tetapi sekarang adalah sesuatu yang berbeda sekali. Kita boleh mendekati Allah bukan dengan takut. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menutupi dosa-dosa kita. Mari kita melihat Ibrani. Kitab Ibrani pasal 4. Penulis Ibrani membandingkan masa perjanjian lama dengan masa perjanjian baru setelah Yesus sudah disalibkan dan bangkit dan menjadi Imam Agung. Dan dia menulis dalam pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita dipersiapkan untuk mendekati Allah. Bukan saja satu kali seminggu, satu kali setahun. Kita boleh mendekati Allah setiap saat, kapan saja, oleh karena Yesus berdasarkan keselamatan yang kita miliki. Orang Israel pada waktu itu dalam Keluaran pasal 19 boleh mendekati gunung itu, tetapi mereka harus berhati-hati. Tetapi mereka boleh mendekati gunung itu oleh karena mereka sudah dikatakan imam kudus, bangsa yang kudus, disayangkan oleh Tuhan sendiri. Maksud saya, mereka sudah diselamatkan.
Jadi mereka boleh mendekati karena mereka dipersiapkan oleh Allah. Nah, mereka harus mempersiapkan diri juga. Dan kita juga. Kita dipersiapkan oleh Tuhan dalam keselamatan yang kita miliki oleh karena Yesus Kristus dan dari Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus menutupi dosa-dosa kita. Supaya kita boleh mendekati Allah kapan saja sekarang. Tetapi juga kita harus mempersiapkan diri. Dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan kekuatan sendiri. Tetapi dengan menyerah kepada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi ini sama. Ada perbedaan pasti karena Yesus sudah naik dan dari Yesus menutupi semua dosa. Tetapi keselamatan dulu. Kemudian kita dipersiapkan. Nah, setelah dipanggil dan dipersiapkan, Allah memerintah kepada kita. Urutan ini penting. Jika terbalik, kita menjadi orang Farisi. Maksud saya kalau kita hanya ikut peraturan-peraturan Taurat, hukum Taurat, dan kira oleh karena itu diselamatkan, itu seperti orang Farisi. Kita diselamatkan. Kemudian kita dengan sukacita mengikuti peraturan Yesus. Dalam ayat yang ke-16 kita membaca bahwa ada guru dan kilat dan awan padat. Dan semuanya menjadi simbol-simbol kehadiran Allah. Seperti tiang api dan tiang awan. Allah hadir di atas gunung Sinai untuk memberikan kepada Musa firman-Nya. Asap dan api mengelilingi Allah pada waktu dia turun ke atas gunung Sinai. Allah bertemu dengan Musa di atas. Allah turun. Lihat bahasa yang dipakai. Allah turun. Musa naik ke atas. Kemudian Allah berkata kepada Musa, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau berserta Harun. Hal ini menjadi pelayanan sebagai nabi. Naik secara metaforis untuk bertemu dengan Tuhan. Dan turun dengan firman Allah kepada umatnya. Dan naik kepada Allah bagi bangsa Israel. Kita membaca dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 24. Sebab kamu, penulis Ibrani membandingkan situasi keadaan sekarang masa kini dengan dulu di Gunung Sinai. Sebab kamu tidak dapat datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkan memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada dari Habel. Kenapa hal ini berbeda dari Keluaran pasal 19? Karena Yesus sudah turun secara permanen dalam inkarnasinya. Musa turun, Musa naik, turun. Yesus turun secara permanen. Dan dia turun sehingga kita boleh mendekati Allah. Dan dia naik ke surga. Untuk apa? Supaya Roh Kudus bisa turun di dalam hati kita.
Jadi sekarang kita diselamatkan, kita dipersiapkan, dan kita bisa mengikuti perintah dari Tuhan dan ajaran dari Tuhan oleh karena Roh Kudus sudah turun di dalam hati kita. Keselamatan kita, Bapak Ibu, adalah inisiatif Allah. Ini kita harus akui. Dan Allah mempersiapkan dan menguduskan kita, dan Allah memerintah kepada kita. Kita tidak mengikut peraturan Allah untuk menjadi kudus. Kita mengikut peraturan Allah oleh karena kita sudah kudus. Yang dikuduskan, yaitu dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Kita melihat ini dalam Yesaya pasal 6 ayat 4-8. Yesaya di depan takhta Allah yang kudus. Kudus, kudus, kudus. Dia dengar malaikat berbunyi. Dan dia takut sekali. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia punya bibir yang kotor. Dan antara umat yang kotor. Yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan menyucikan bibirnya. Menyucikan dia. Dan memanggil dia. Tapi hati-hati. Ada tren sekarang di dalam gereja. Boleh mendekati Allah dengan sikap apa saja atau dengan seberangan. Seperti kita lupa harga darah Yesus Kristus dan posisinya sebagai raja di atas segala raja. Kita membaca lagi Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 30. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita boleh datang dengan keberanian, tetapi mari kita ingat siapakah Yesus Kristus sebagai Raja kita. Diselamatkan oleh karena Dia, dipanggil, disucikan oleh karena Dia, dan kita dengan sukacita bisa mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti Yesus sebagai Raja kita dengan penuh sukacita yang penuh, dengan damai sejahtera yang penuh, dengan harapan yang penuh, karena kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Urutan itu sangat penting. Kita harus ingat itu. Jadi tidak ada orang yang bisa menjadi sombong di depan Tuhan, karena Tuhan sudah menarik kita. Tuhan berinisiatif. Dia panggil kita, dan oleh karena itu kita ikut peraturannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami menyerah kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus untuk mengikuti peraturan-peraturan Tuhan oleh karena dan berdasarkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.